Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Erwin Ardian, pemimpin redaksi Tribun Jateng dalam Tribun Topik. Hari ini sudah hadir di studio Tribun Jateng dua tamu istimewa saya ini, Mas Hendy atau Mas Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang. Sebelahnya ada lagi istimewa juga, Bapak Ferdinand, Bapak Dr. Ferdinand Hindiarto. Beliau adalah Rektor Unika Sugio Pranoto Semarang. Hari ini kita akan ngobrol seru bersama Mas Hendy dan Pak Ferdi mengenai peluang 2022 Semarang makin hebat. Tapi sebelum ngobrol, kita tadi sudah cek antigen, kemudian kita juga sudah vaksin semua, ya? Mas Hendy. Ya. Sudah aman ya? Sudah. Oke, kalau gitu saya baru berani lepas masker. Oke, ya. Ya, alhamdulillah kita memang sudah cek tadi, sudah hasilnya negatif semua. Mas Hendy dan Pak Rektor, kenapa saya minta Pak Rektor untuk mendampingi? Mungkin Tribuners ada yang belum tahu ya. Dulu Mas Hendy ini pernah kuliah di Unika ya, Mas Hendy? Ya, sampai lulus loh. Enggak hanya lulus. Karena ada yang tidak lulus juga. Makanya sengaja saya manggil Pak Rektor untuk bersama saya ngobrol mengenai peluang 2022 di Semarang makin hebat. Mas Hendy dan Pak Rektor, kita ini kan sudah penghujung tahun ya, ini sudah Desember. Ya. Sebentar lagi 2022. Ya. Nggak terasa ya, kita setahun ini cepat sekali, apalagi pandemi ya. Ya. Mungkin karena kebanyakan di rumah, tahu-tahu kok sudah lewat lagi. Ya enggak juga, kan kita terus melakukan aktivitas. Saking banyaknya acara sampai ngerti sampai akhir tahun. Saking banyaknya acara aja. Tapi ya alhamdulillah ya Tribuners, Mas Hendy, Pak Rektor, kita di awal 2020 kena pandemi itu sempat bertanya-tanya. Nanti tahun 2020, 2021 seperti apa ya kita dengan pandemi ini. Tapi ternyata sekarang hingga akhir 2021 ya kita baik-baik saja, kita sehat-sehat saja, pembangunan jalan terus. Kalau Mas Hendy review nih di 2021, ini Semarang sudah nyampe apa saja, Mas? Oh ya, Pak Rektor izin ya, Mas Erwin serta semua Tribuners yang selalu saya cintai. Kita ini kalau mereview terkait dengan Kota Semarang, kita harus lihat ada satu momentum yang luar biasa yang hampir meluluh lantakkan tidak hanya Semarang, Republik ini termasuk dunia ya. Namanya pandemi COVID. Saya ingat Pak Presiden menyampaikan kepada masyarakat bahwa di bulan Maret COVID atau virus corona sudah masuk ke Indonesia. Lalu April kita buat peraturan wali kota, pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi masyarakat boleh berkegiatan tapi dibatasi jumlahnya, jamnya, dan seterusnya. Sampai kemudian Desember, waktu perencanaan anggaran tahun 2021, kami tadinya tuh mempunyai pemikiran COVID-nya udah selesai nih. Sehingga pada saat refocusing anggaran di tahun 2020 kita kehilangan 900 miliar. Jadi hilang kemana itu? Maksudnya PAD-nya. Iya, PAD-nya nggak masuk. Dana transfer dari provinsi pusat juga dikurangi. Sebagian dana yang ada ini kita arahkan ke wilayah kesehatan. Nah, kemudian kita merencanakan di tahun 2021 dengan perkiraan yang optimis. Kita melihat mestinya sudah bisa ada solusi terhadap penanganan COVID. Tapi ternyata data menunjukkan di Kota Semarang, puncak COVID itu terjadi pada bulan Januari 2021, ada 1.400 sekian masyarakat Semarang kena COVID. Yang kedua ditambahin lagi pada saat bulan Juli, kalau nggak salah tanggal 5 itu, ada 2.500 sekian warga Semarang yang kena. Nah, dengan demikian, perkiraan optimis kita ini sempat kendor. Di pertengahan tahun 2021, kita tahu hampir 3 bulan. Hotel sepi, semua aktivitas yang kita pikir cuman masyarakat yang ngeluh tempat tidur rumah sakit susah, ambulan susah ditelepon, oksigen susah, sampai isolasi terpusat kita di rumah dinas dan 7 tempat lain yang kita kelola penuh, harus dibuat isolasi di balai kelurahan, balai RW, bahkan di rumah. Nah, artinya ada kemudian penurunan. Ini menjelang Desember ini kita sudah hitung dari perkiraan kita yang optimis itu 5,1 triliun, mungkin ada sekitar 300 miliar yang tidak tercapai. Artinya beberapa kegiatan kemudian memang harus kita geser-geser lagi. Gasnya sudah lumayan,
dibandingkan 2020, tapi masih belum maksimal. Beberapa kegiatan kita tunda karena memang pendapatannya tidak mencukupi. Tapi alhamdulillah dari sisi kesehatan sampai dengan hari ini kan Pak Kepala Dinas Kesehatan memberi masukan terus report setiap pagi. Di Kota Semarang hari ini yang dirawat 1 orang. Oh, seluruh Semarang? Ya, seluruh rumah 1 orang aja ya? Seluruh rumah sakit termasuk di rumah dinas itu kosong, itu hanya 1 orang. Jadi secara kesehatan sudah menurun, kami berharap masyarakat patuh supaya tidak terulang lagi puncak yang bulan Juli, tidak ada ledakan lagi yang ketiga, dan ekonomi tahun depan bisa kita lebih gas lagi. Iya, iya. Kalau vaksinasi gimana, Mas? Vaksinasi V1 sudah 111% nih, Mas Rektor. Iya, iya. P2-nya udah 98%. Jadi kita sudah melebihi target dari pemerintah pusat yang minimal 70%. Kita udah lewat. Iya, 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 iya. Tribuners, tadi Mas Hendy sudah cerita sedikit ya mengenai capaian-capaian mulai dari 2020 malah ya, mulai dari 2020, 2021. Tapi yang menarik, Mas, di tengah Kota Semarang ini ya melawan pandemi ya. Kemarin itu saya dengar, saya ikuti berita Semarang ini dapat prestasi yang membanggakan ya. Saya sebagai warga Semarang juga ikut bangga, Mas. Jadi sudah 3 kali berturut-turut ya, mencapai mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai daerah dengan pembangunan terbaik ya, se-Indonesia. Ya itu kan kerja kompak masyarakat. Ya, jadi tidak hanya pemerintah. Kalau saya sering menganalogikan gini, Pak Rektor. Kalau masyarakatnya nggak dukung, situasinya nggak guyup, nggak kondusif, nggak bisa bangun. Ya. Jadi kalau kemudian hari ini kita bisa membangun, meskipun belum gaspol, diapresiasi pemerintah pusat, ya karena ini kerja semua masyarakat Semarang. Saya cuma mewakili nerima aja. Tapi keren Mas Hendy, dan saya rasa itu suatu prestasi yang patut disyukuri ya. Akan sulit mungkin ya untuk daerah-daerah lain 3 kali berturut-turut. Bahkan Mendagri sempat bilang, Pak Menteri itu ini layak nih dapat lifetime achievement. Menteri Bappenas bukan? Pak Ketua Bappenas ya. Pak. Waktu itu sempat bilang nih Semarang nih layak udah dapat lifetime achievement. Sekarang saya ke Pak Rektor nih, Pak. Dulu waktu Mas Hendy kuliah nih sudah kenal apa belum? Atau sudah tahu ini bakal jadi wali kota ini? Enggak tahu. Belum. Masih nakal. Ya, dulu nakal. Saya ketemu nongkrongnya di stadion malah. Iya. Beliau kan pernah ketua KNPI gitu. Iya. Ngobrol di Jatidiri. Saya ngurusi bola, lalu Mas Hendy sering main. Dan tidak pernah ada rasan-rasan mau jadi wali kota ya. Belum. Nggak ada. Belum ada. Sampai saya lupa tahun berapa, lalu pengurus IKA Supra, Ikatan Alumni, ketemu lagi sama Mas Rektor. Ketemu, lalu kita sudah mulai bicara waktu itu, teman-teman. Kita harus dukung salah satu alumni untuk maju waktu itu. Dan tanda-tandanya dulu nggak kelihatan. Tapi kalau besarnya itu udah kelihatan. Sudah kelihatan. Termasuk, saya masih ingat waktu itu saya wakil rektor 3 lalu dengan Mbak Tia ngobrol ke kampus ya Mas ya. Iya. Kita ngobrol kalau gitu tentang ya waktu itu bicara tentang alumni dan sebagainya. Tapi tanda-tanda itu sudah ada. Masa ada Mas sudah ada? Hendy sama Mbak Tia keluar dari ruangan saya itu ada bau-bau tertentu. No. Ini nyawangi saya itu Masnya. Jadi menurut saya menarik gitu ya. Menurut saya tidak harus menonjol ketika kuliah gitu. Saya itu tadi pagi dimintai quote tentang leadership oleh sebuah organisasi. Besok pagi ada acara dengan mereka. Pak Fer bikinin quote. Saya bilang begini, jangan pernah takut untuk memimpin dan menjadi pemimpin. Karena jadi pemimpin itu tidak harus hebat, tidak harus cerdas, tidak harus menjawab semua persoalan. Kuncinya adalah bagaimana lalu dekat dengan masyarakat, jujur dan bisa menggerakkan. Itu saja ya? Itu saja. Tapi itu juga nggak mudah, Pak Ferdi. Tetapi beliau sudah membuktikan. Dan menurut saya kekuatan Mas ini di situ yang tadi loh dibilang ini kalau tidak didukung oleh masyarakat Semarang itu nggak bisa. Dan menurut saya itu kalau mau dihitung sebagai capital itu terbesar. Kita bisa lihat kota-kota lain itu lalu tidak mudah loh punya situasi yang nyaman seperti Semarang. Jarang ada gejolak, lalu nyengkuyung. Saya lebih suka menggunakan istilah nyengkuyung komponen-komponen yang ada di kota Semarang itu, dan itu yang menjadi kekasan Mas Hendy menurut saya. Karena menurut saya pemimpin tidak harus super hebat, tidak perlu. IP-nya juga dulu. Wah, pas-pasan. Kalau jangan disebut.
Kalau IP saya bagus, saya sekarang mungkin udah jadi Dosen, PNS. jadi lektor. PNS atau jadi dosen. Jadi yang sering keliru kan lalu acuannya itu. Tidak, karena kalau bicara organisasi, apalagi segede kota Semarang, maka kemampuan mengelola manusianya itu yang menjadi kunci. Dan beliau kan terkenal sering dulan, Ya, ketemu dengan warga, masyarakat, ngobrol di semua level. Mungkin wali kota yang paling gampang ditemui menurut saya. Iya, nggak terlalu ribet-ribet. Iya. Pak Balikan Rektor. dengan saya sih. Saya nggak pakai prosedur, ketemunya di angkringan. Dulu ekonomi ya, Mas Hendy? Iya. Ekonomi masuk 92 ya kalau nggak salah. 92, ya. Lulus 97 ya. Iya. Lulus 97. Tapi sekarang Mas Hendy sudah doktor loh. Ya, niru beliau. Niru Mas Rektor kan. Katanya begini, katanya Mas Rektor dan teman-teman di Unika. Ya kalau ada kesempatan, wong ilmu itu tetap harus diperoleh dengan cara apapun, dalam usia berapapun. Karena pasti di atas langit masih ada langit. Iya, Jadi apa yang sedang kita kuasai hari ini, ya pasti ada yang lebih lagi. Iya. Bilang kemarin salah satu pengujinya pendahulu saya, mantan rektor. Oh, Pak Rektor Unika. Prof Ridwan. Oh, Pak Prof Ridwan. Dia kan Iya. Prof Smart City. Iya. Oh, diuji Prof Ridwan Iya, kemarin, iya. Mas Hendy salah satunya. Tribuners, ini di samping saya ini 2 orang dokter ya. Saya jadi mau tanya juga jadi agak grogi juga ini. Atau pengen jadi dokter juga. Keren loh pemimpin redaksi dokter. Iya, belum ada. Dokter Erwin Ardian. Udah ada belum? Belum ada kayaknya. Kayaknya belum. Ya udah Mas, aku siap lah bantu nanti siap, jadi nanti saya- co-promotor. Tapi ngomong-ngomong nih Mas Hendy ya, tadi kan terlepas dari pencapaian semua ya. Iya. Oke lah kalau saya lihat Semarang keren lah. Amin. 3 kali berturut-turut pembangunan daerah dengan pembangunan terbaiknya se-Indonesia. Tapi tentu pasti nggak ada yang sempurna ya. Ya, Tadi Mas Hendy bilang ada beberapa proyek yang tertunda. betul. Kemarin juga saya lihat ada yang nggak tercapai targetnya. Nah itu gimana Mas mengenai proyek-proyek yang tertunda dan nggak tercapai? Kalau tertunda ya kita anggarkan lagi tahun depan. Kalau pas ternyata penerimaannya sesuai harapan kita. Kalau kemudian tertundanya karena kontraktornya yang nakal, ya kita kasih sanksi di blacklist. Nggak boleh ikut lelang lagi di Pemkot. Setahun apa 2 tahun saya lupa aturannya itu. Tapi artinya bahwa yang penting hari ini kawan-kawan ini saya motivasi terus. Duitnya itu kan terbatas. Dimanfaatkan semaksimal mungkin supaya kemudian programnya jadi dan manfaat. Jangan hanya jadi, masyarakat kemudian tidak merasakan manfaatnya. Misalnya dulu ada bangun gedung sekolah, belum ada setahun, roboh. Itu namanya nggak ada manfaatnya. Dibangun tempat publik, ternyata kemudian tempat publiknya lokasinya jauh dari jangkauan masyarakat, nggak manfaat. Yang gitu ya nggak boleh lagi di hari-hari ini. Iya. Jadi memang kalau yang kontraktor misalnya nggak selesai ya udah blacklist ya. Kemarin Blacklist, ada ya. sempat saya ikuti itu ada Jembatan ya. kaca. Jembatan kaca. Itu kan kalau jadi tahun ini itu mestinya bisa menjadi daya ungkit pariwisata. Iya, Tapi iya. kontraktornya ternyata ngelepeh Mas Rektor. Iya, Nggak iya, mampu iya. menyelesaikan. Ya mungkin di antara ratusan rekanan pasti ada yang seperti Iya, itu ya, iya. itu wajar ya. Kemudian kalau kita lihat 2022 nih Mas Hendy, Ya. kira-kira ada program gede apa nih nanti di Semarang yang akan diwujudkan? Ya kalau bicara temanya harus kebangkitan ekonomi. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman di birokrat Pemkot, hasil dari diskusi sama para akademisi dan stakeholder yang lain, bahwa UMKM ini salah satu wilayah yang mampu mengungkit atau membuat kota ini tetap survive di wilayah ekonomi. Maka program-program di bidang UMKM kita jadikan prioritas. Tapi kalau dari anggaran yang ada, masih ada di wilayah infrastruktur, terutama infrastruktur yang menunjang ekonomi. Ya. Contoh yang cukup besar itu, tahun depan kami menganggarkan jalan dari Undip ke Jangli. Undip sampai Jangli. Ya, jalan tembus. Kenapa begitu? Ya, itu kan bisa mengurai kemacetan. Setelah Jatingaleh bisa kita urai, sekarang ini kemacetannya di titik itu, Mas. Patung kuda. Nggak boleh gitu, nanti Undip marah. Oh, iya, Patung, patung di Ponegoro. Karena aku nyebut patung kuda. Dan Iya, itu iya, dari iya. situ patung di Ponegoro Iya, iya. sampai Undip ini kan crowded. Nah, nanti kalau jalan ini jadi itu sekitar 28 miliar gitu. Itu gede juga bisa ya. mengurai
Atau yang cukup besar lagi untuk wilayah infrastruktur ya jalur ini, pelebaran jalur Mijen. Oh ya, saya dengar itu Mas, dari Mijen nanti katanya bisa tembus sampai ke Semarang yang Nah, di Tembalang, wilayah itu belum bisa kita kerjakan, tapi paling tidak hari ini kita lihat kemacetannya itu dari Cangkiran sampai ke BSB. Ya, Itu ya. kalau pagi sampai sore, Mas Pagi Rektor, sama sore, luar ya. biasa. Ya. Maka kami punya rencana melebarkan itu satu atau membuat jalur-jalur tikus yang bisa mengurai kemacetan. Ada rumah sakit juga, ada beberapa tempat publik, taman dan lain-lain. Itu, Tahun depan ya? Ya. Itu ya. Itu Pak Rektor pasti senang karena Unika baru bikin kampus di ya, justru sana. karena ada kampus ini kita jadiin prioritas. Pak Rektor kalau lihat titik berat pembangunan di Semarang ini sebenarnya gimana sih idealnya sih kalau dari kacamata akademisi? Ya, Mas Hendy ini ciri khasnya ketika habis dilantik mesti datang ke kampus, Oh gitu lalu ya. meminta Masukan. saran masukan dari kampus. Kalau saya sekarang melihat ada ruang besar, Mas, ke pembangunan infrastruktur tapi berdampak pada ekonomi, baik itu untuk rakyat maupun untuk pemerintah kota, yaitu pasar tradisional. Sekarang orang lagi mikir ke mall ya, ya tetap meskipun sudah kondisi bagus, mikir juga loh ke mall itu. Ya, maka ada ruang di sana pasar tradisional, yang itu jauh tentu lebih terbuka kan, nah, dari sisi aspek kesehatan jauh lebih baik ketika ruang itu terbuka, tidak seperti di mall. Nah, saya membayangkan seandainya misalnya pasar-pasar tradisional itu kita modifikasi, Upgrade. ya, di-upgrade, ruangnya sudah terbuka, sudah ada alaminya, nature-nya kan begitu, sudah begitu, cuma ditata, dirapikan, bersih. Kalau perlu nanti para pedagang diajari pakai EDC, bisa belanja, tidak perlu bawa duit dan seterusnya, itu ruang yang sangat besar. Tentu pemasukan juga untuk Pemkot, lalu untuk para pedagang, lalu saya malah membayangkan Semarang menjadi salah satu pionir hidupnya pasar tradisional. Jadi sekarang rumah sakit, mall semua harus meredesain lebih banyak space, open space gitu. Nah, padahal pasar tradisional kan memang nature-nya sudah terbuka. Hanya memang kesan selama ini kan kenapa orang-orang masyarakat katakanlah menengah ke atas tidak nyaman atau tidak suka ke pasar tradisional, tentu karena pasti kumuh, kurang bersih, becek. Nah, kalau itu kita bereskan, dan tentu poinnya adalah maintenance gitu ya. Lalu aku membayangkan dinas pasar ada KPI-nya, jumlah pengunjung, jumlah transaksi yang berjalan, analitik. Keren sekali gitu. Jadi itu ruang yang menurut saya cukup besar. Yang kedua, tadi sudah disebut UMKM gitu. Ya, UMKM. Kebetulan kami selama pandemi itu membuat KKN Pandemika gitu. Apa itu? KKN selama pandemi yang tidak kemana-mana tapi mendampingi UMKM di Semarang. Tahun berapa? Tahun ini? Sejak 2020 sampai 2021 itu mendampingi kelompok-kelompok usaha kecil yang kami bantu dalam sisi produknya, pengembangan produk, packaging sampai marketing, dan itu geliatnya luar biasa, Termasuk mungkin yang paling asik kemarin di Tegalsari, Mas, yang saya sempat lihat. Jadi dinding-dinding tembok gang itu sekarang bersih, lalu dikasih mural. Bukan tanaman, tapi tanaman yang hidroponik produktif. Dan sudah dikonsumsi menjadi makanan sehat. Jadi selai macam-macam dan sebagainya, dan kemarin sudah oke. Dan kalau itu di generate ke banyak tempat, saya pikir selain dari sisi pandangan yang lebih indah, tentu juga menggerakkan ekonomi. Tapi pasar itu menurut saya ruang yang sangat terbuka. Itu dari saya, Mas Erwin, bahwa di luar itu masih ada potensi wisata yang keren, yang bisa dikembangkan. Dan sekarang dugaan saya nanti perilaku orang karena pandemi ini berubah. Maka ruang-ruang terbuka, tempat wisata yang ruang-ruang terbuka akan lebih disukai. Dan kita punya itu, mulai dari Kota Lama, Kandri, dan sebagainya, ditata, di blow up, dan seterusnya. Kalau saya boleh bocori, Magelang sedang merintis The Nepal of Java. Di pegunungan tuh ya? Kali Anggrek. Ya, betul. Kebetulan konsultan yang kami pakai sama. Siap. Dan itu saya pikir itu akan menjadi destinasi kuat karena orang lebih menyukai itu. Pandemi membuat perubahan
perilaku dalam berwisata. Itu Iya, Mas iya, Erwin, iya. kalau dari saya. Ya yang pasti Tribuners tadi disebut ya Kota Lama, Mas Hendy. Kota Lama ini juga fenomena menarik ya, dari sesuatu yang tadinya mangkrak, orang ke sana kalau mau lewat tuh lewat Kota Lama dulu dihindari ya, jangan lewat situ. Banjir. Nah, tapi sekarang saya sendiri ya kalau pergi saya harusnya nggak lewat situ, saya Harus muter lewat situ. situ, Gitu. ya. Nah itu mau dikembangkan seperti apa sih Mas Hendy Kota Lama itu ke depannya? Ya, kita ya Kota Semarang ini kan visinya udah perdagangan dan jasa. Kemudian di zaman saya kita fokuskan ke pariwisata. Karena menurut apa yang saya dengar itu katanya pariwisata nggak pernah kenal krisis itu. Ya. Tapi begitu COVID kita luluh lantak Ya. pariwisata. Maka kemudian kita lagi cari upaya cara untuk membangkitkan ini lagi. Tapi alhamdulillah ini sekedar info. Selama beberapa saat ini sebulan terakhir ini hotel Semarang penuh terus. Ya, Sudah kita juga jadi sebuah Sinyal baik. sinyal bahwa banyak yang datang ke Semarang. Nah, kembali ke arah pengembangan wisata. Kan Semarang ini nggak punya pasir putih gitu, Ya. nggak punya laut pasirnya biru, hitam. nggak punya laut biru, Iya. lautnya butek. Maka di wilayah-wilayah yang keindahan alam kita agak kesulitan jualan. Nah, kita kemudian kembangkan destinasi yang bisa kita upgrade mulai dari kawasan Kota Lama, kemudian yang ada di Waduk, Jatibarang, dikembangkan sampai event-event. Nah, di kawasan Kota Lama ini belum berhenti. Kawasan Kota Lama ini kan ada Little Netherlands yang hari ini sudah selesai. Ya. Kemudian di 2 bulan yang lalu mulai dilakukan groundbreaking nih bantuan pemerintah pusat di Kampung Melayu. Ya. Setelah itu kita sudah selesaikan alun-alun di kawasan Kauman, Ya. Arab itu. Nah, nanti mungkin berikutnya kita kembangkan lagi di Pecinan. Jadi satu Oh, area kawasan diperluas ya? Ya, kawasan Kota Lama ini harapannya di periode saya ini semuanya jadi dengan infrastruktur yang bagus, pasti itu bisa jadi daya ungkit untuk Kota Semarang. Iya. Nah, tadi saya tertarik yang disampaikan oleh Mas Rektor Pasar. tentang pasar. Saya setuju itu. Waktu kita memulai jadi wali kota, PLT tahun 2012 dan definitif 2013, kami sudah punya program itu, Mas Rektor. Kalau kita lihat mulai Pasar Bulu, Jatingaleh. Rasa Mala, Jatingaleh belum ya. kita. Kemudian ada di Peterongan, Wonodri, dan beberapa pasar ini kan kemudian kita bangun. Yang terjadi memang salah satu handicapnya adalah setelah dibangun ini beberapa pasar sepi, Mas Rektor. Ya. Akhirnya Dewan, Malah sepi. ya kayak di Pasar Bulu ini kan Bulu, kita ya. ini gulung komeng untuk mengembalikan kebangkitan Pasar Bulu. Kita lagi mendesain beberapa program. Ya. Nah, akhirnya DPRD kemudian sempat memberikan rekomendasi. Pak Eksekutif, Pak Ali, jangan bangun pasar dulu sebelum kajiannya bagus. Kenapa setelah dibangun pedagangnya jadi sepi? Nah, ini kemudian kita agak ngurang ini, Mas Rektor. Kita kemudian arahkan ke pembangunan infrastruktur yang lain. Tapi saya sangat setuju, mestinya masyarakat ini diberi pilihan. Tidak hanya di mal, tapi juga di pasar tradisional yang bersih, kemudian masih tetap bisa tawar-menawar. Nah, ya kami berharap yang di Pasar Johar ini bisa menjadi pasar seperti idaman masyarakat Semarang. Iya. Saya jadi ingat Pasar Johar nih, Mas Hendy. Ini kemarin kan sempat sudah dibuka, Ya. terus alun-alun terus ditutup lagi, sempat ditutup lagi ya. Nah, itu Alun-alun atau Pasar Johar? yang alun-alun dekat ya. pasar. Nanti itu gimana perkembangan sekarang, Mas? Alun-alun karena masih ada proyek di tahun ini, akhir Desember ini selesai, pasti tahun depan Januari sudah mulai kita buka. Oh, tahun depan. Ya. Nah, fungsi alun-alun ini adalah tempat publik di mana di bawah alun-alun itu ada sekitar 200 pedagang yang bisa kita tampung. Jadi insya Allah ini bisa membangkitkan lagi memori sejarah Semarang bahwa pernah punya alun-alun di kawasan Johar itu. Dulu pusat kotanya situ ya? Ya. Kalau pasarnya? Pasarnya kita sudah tahap pertama sudah lakukan pengundian di Cagar Budaya, kemudian kita juga sudah menyelesaikan Pasar Kanjengan dan Johar Selatan. Nah, itu nanti akhir tahun ini mereka mulai masuk atau awal tahun mereka mulai masuk. Finishingnya adalah gedung di depan tuh, Mas Rektor. Ada dulu kalau boleh nyebut merek ada namanya Matahari, SCJ, Shopping Center Johar. Ini sudah kita bayar untuk bisa kita percepat kontraknya. Kemudian awal tahun kita perbaiki, sekitar pertengahan tahun pedagang-pedagang terutama DT itu dasaran terbuka yang
Di lorong-lorong dia hanya buka satu kotak Ya. gitu, itu nanti kita tempatkan di sana semua. Jadi joharnya nanti kelihatan bersih. Oh keren tuh kalau udah jadi tuh, nggak sabar saya pengen lihat. Yeah, Soalnya dulu memang kalau kita baca di teks-teks lama itu dulu memang alun-alun pegang peranan ya di sejarah Kota Semarang. Sebelum ada Simpang 5 ya. Tapi kan Johar bisa menjadi pilot project ya Mas. Kayak Bulu itu mungkin kalau dari perspektif psikologi memang desain bangunannya bukan nature-nya pedagang pasar tradisional sih. Terlalu mewah gitu Mas. Iya. Terlalu bagus. Ada eskalator. Tapi bersih. Karena memang mengubah perilaku tidak mudah. Ini kan pedagang-pedagang ini kan sudah puluhan tahun. Ahli psikolog harus kita yakini, Mas Rektor kali ini kita harus yakin. Tapi saya membayangkan karena lalu ada tidak sekedar belanja Mas. Kekuatan kita itu di interaksi. Ketika masyarakat sering berinteraksi, salah satunya lewat pasar, itu kekuatan masyarakat kita luar biasa. Konflik itu tidak akan terjadi, tidak akan pernah terjadi kalau ada interaksi yang intens. Nah, ruang-ruang interaksi itulah yang menurut saya kewajiban Pemkot untuk menyediakan. Termasuk beberapa ruang publik yang sudah dimulai Mas Hendy. Beberapa taman, beberapa tempat itu sudah. Hanya lalu memang PR-nya di maintenance gitu. Ya, perawatannya. Siap Mas Rektor. Saya pikir lalu banyak orang lalu datang ke sana entah jogging. Kita lihat Trio Lomba Juang nggak pernah sepi. Gitu. Karena memang itu yang harus disediakan. Kalau saya lebih bangga Pemkot bangun taman-taman seperti itu ruang publik daripada ada mall gede. Kita belum pernah bangun mall. Ya maksudnya ada mall masuk. Itu lebih bangga kalau ruang publiknya banyak. Apalagi ada lapangan sepak bola berstandar nasional per kecamatan, itu keren banget. Mungkin ke sana ya. Kayak sekarang ya kita lihat Citarum lah Mas ya. Citarum tuh sekarang jadi rujukan ramai. Padahal dulu kan orang nggak ngelirik ke sana ya. Dan kita nggak kepikir kalau meskipun dengan sewa harga segitu ternyata orang antri. Mungkin ke depan seperti itu yang kebutuhan itu meningkat Mas karena awareness tentang COVID ini kan memaksa ternyata kondisi tubuh yang fit itu menjadi modal utama untuk apapun penyakitnya atau pandemi itu menguatkan itu. Salah satunya selain makanan kan tentu lalu olahraga. Ruang publik itu selain untuk olahraga tapi interaksi itu kalau kita lihat kota-kota di Eropa ya Mas ya, mereka banyak jalan di tengah kota lalu saling menyapa. Itu kekuatan yang menurut saya harus dimiliki oleh Semarang dan sudah ada tinggal dikuatin gitu. Oke Tribuners. Tadi seru juga ya kita ngobrol banyak hal mulai dari ada UMKM, ada wisata, ada olahraga, tapi ada satu yang menurut saya penting nih Mas Hendy, pendidikan. Karena ini kan ada Pak Rektor juga kebetulan. Kita sama-sama tahu ya pandemi, pendidikan ya kalau dibilang tanda kutip sempat kalau saya bilang sempat kacau gitu. Karena awal-awal ini kita masih gamang, masih bingung gitu. Sempat berhenti di April 2020, nggak ada tatap muka. Kemudian ya alhamdulillah berangsur-angsur, sekarang sudah mulai ada tatap muka, tapi masih intensitasnya masih sangat kecil ya. Kalau saya lihat negeri sekarang ada yang seminggu sekali. Ini baru minggu kemarin saya lihat ada peningkatan ya, sudah mulai ada yang seminggu 3 kali. PTM ya? PTM. Nah ini kira-kira 2022 gimana Mas? Tadi kan kalau dari ekonomi sudah optimis gitu. Kalau dari pendidikan gimana? Yang jelas sampai hari ini PTM di Kota Semarang itu berjalan dengan baik sesuai rencana. Artinya pernah ada suatu waktu beberapa sekolah ada siswa-siswinya yang terkena COVID, tapi alhamdulillahnya tidak jadi klaster. Karena kita rutin ngetes, cek itu. Jadi begitu ada satu, langsung sekolahnya kita tutup tuh. Ya, yang satu disembuhkan, yang lainnya dicek, alhamdulillah negatif. Begitu terus kita lakukan. Jadi kalau semua sekolah berdisiplin seperti itu, rasa-rasanya mereka kemudian punya experience, pengalaman menangani pembelajaran tatap muka yang baik, sehat, siswanya juga bisa dapat ilmu. Jadi saya rasa nanti pasti secara frekuensi akan ditambah masing-masing sekolah, sesuai kesiapan sekolah tersebut. Ya. Jadi ada kemungkinan 2022 bisa tiap hari masuk ya? Bisa, ya tergantung kesiapan sekolah tersebut. Karena pasti harus ada ruang lokal, harus ada sarana pengecekan yang intensif, harus ada tempat-tempat adik-adik ini bisa cuci tangan dan lain-lain. Kalau di kampus gimana Pak Ferdi? Unika sudah mulai PTM? Saya mulai bulan Oktober uji coba. Sungguh menyedihkan sebenarnya ketika masuk ke kampus itu sepi.
Lalu dari hasil uji coba ini saya kemungkinan besar mengambil keputusan semester depan masuk. Semester ganjil. Semester genap. Oh, semester Ya. genap tahun depan. Bukan soal kampus saja sebenarnya yang saya pikirkan Mas Hendy, Ya. tapi saya ingin menghidupkan kawasan Mas. Laundry, warung, Oh, betul. Kos-kosan. kopi, kos-kosan, selesai. Ya. Sehingga saya memutuskan nanti raker kami tanggal 12-13 Januari itu kami evaluasi yang selama ini dan FK ya, Fakultas Kedokteran itu 100% masuk Mas, sejak Oktober. Oktober kemarin? Iya, saya memastikan Aman tapi Pak Udi? memastikan ke orang tua, jadi pertemuan daring dengan orang tua karena dari berbagai pulau dan sebagainya. Saya meyakinkan pasti akan baik-baik saja, saya bilang begitu dan akhirnya ya sampai hari ini sudah 3 kali random cek nggak ada masalah. Ya. Kemudian yang kedua elektro, sipil dan magister profesi psikologi itu 100%. Karena saya lebih jauh lagi sih. Kalau kita terus-menerus seperti ini, kita mau punya generasi dengan kompetensi apa? Maka pertanyaannya adalah lalu kita harus mendefinisikan, mengingat kembali pendidikan itu apa? Kalau hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tidak perlu sekolah. Sekarang tersedia toh. Mau Browsing. bicara pengetahuan informasi itu kan di perguruan tinggi Google ada, SD Google ada, sampai Google ada. Tetapi kan pendidikan tidak bicara sekedar pengetahuan, tetapi membentuk hidup manusia. Itu yang menurut saya harus menjadi pertimbangan filsafat pendidikan yang harus menjadi pondasinya. Membentuk hidup seseorang, Mas. Dan saya mohon maaf, jujur sangat khawatir kalau ini sudah masuk zona nyaman ini. Dulu di awal-awal gelisah, aduh nggak bisa sekolah. Sekarang udah, kenapa harus sekolah? Ini tugas berat Itu kita. bahaya ya? Sangat berbahaya, sangat berbahaya. Dan dengan pembelajaran online, mohon maaf, kita hanya bicara satu aspek knowledge. Itu pun saya tidak yakin berapa persen. Nah, padahal pendidikan tidak hanya bicara knowledge. Pembentukan sikap karakter itu jauh lebih penting. Sudah dibuktikan beliau. IP pas-pasan tapi karakter kuat. Balik meneh. Saya juga soalnya. Ya kan sudah terbukti kan? Iya. Lu banyak yang Tapi kan dokter. Ya. Loh, dokternya itu karena ketekunan, keuletan, jejaring yang luas. Banyak yang angkatannya Mas Hendy IP-nya tinggi tapi nggak punya jejaring, nggak ulet, nggak tekun. Ya, jadi kalau kita bicara pendidikan tidak sekedar mentransfer pengetahuan, tidak. Dan itu tidak mungkin dilakukan secara online. Maka butuh kompak ya Mas, baik orang tua. Karena juga beberapa sekolah orang tuanya yang kadang-kadang masih khawatir khawatir. Tapi beberapa yang lain lagi anaknya bujuki orang tuanya, jangan tanda tangan mah. Gitu. Karena sudah zona nyaman. Nanti tak lembur untuk menyelesaikan draft tulisan memutus rantai zona nyaman. Karena ini sudah levelnya sudah zona nyaman. Ya ada pengalaman dosen-dosen kemarin keberatan karena saya paksa masuk mulai Oktober untuk pembelajaran. Wah takut punya komorbid, tapi besok paginya ketemu di kondangan hadir kok gitu kan. Jadi kan berarti katanya antara takut dan malas ya beda tipis ya. Jadi saya pikir kok itu selain kalau level universitas menghidupkan kawasan, Mas. Saya pikir kawasan Bendan harus hidup kembali dan salah satunya saya tidak pengen hybrid sih kayaknya. Jadi full 100%, tapi gantian, Mas. Tetap ada gantian pembatasan. Tapi yang dari luar pulau, luar kota tetap harus sudah di Semarang. Karena untuk menghidupkan kawasan harus begitu. Jadi mungkin minggu ini yang fakultas apa, minggu depan fakultas apa, atau semester 1, kemudian semester 3, semester 5 kita atur seperti itu. Iya. Tribuners menarik ya. Sekarang ini kata Pak Ferdi, beliau kan ahli psikologi ya. Kita ini sekarang ada di zona nyaman. Nyaman apa? Nyaman di rumah. Ya. Nyaman di rumah dan ini menurut beliau juga berbahaya ya. Bahaya karena hampir semua pendidik baik dari dasar sampai pendidikan tinggi tidak berani menetapkan standar tinggi. Dengan alasan satu karena online, disparitas sinyal juga beda-beda sehingga standar kelulusan itu turun. Ini bahaya banget loh. Saya izin komentar ya. Iya. Saya setuju sama Mas Rektor, hanya pasti antara pemerintah dan semua di wilayah pendidikan nanti harus bersepakat nih. Pada momen apa kita bisa seperti ini.
mahasiswanya harus tetap dibuat ruang yang lebih terbatas, mungkin juga disyaratkan vaksin, oke, boleh. Tapi pada saat nanti ada ledakan, ya kita harus tiara bareng. Ya, pasti. Pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini harus keluar dari zona nyaman. Satu contoh ya, suatu ketika waktu kita memulai PTM awal di salah satu SMP favorit nih Mas Rektor, saya datang ke sana. Kemudian saya menjumpai adik-adik saya ini yang sekolah di sana. Mereka sudah jadi anak yang kuper. Salah satu sekolah favorit yang menurut saya itu anaknya harusnya hebat-hebat. Saya tanya itu takut kok. Loh, kamu tahu saya siapa, Dek? Diem aja. Tahu nggak? Nggak tahu gitu kan. Artinya mereka sudah asik di rumah mungkin dengan dunianya. Jarang ketemu masyarakat di luar. Mungkin mereka nggak punya teman, nggak tahu dunia luar seperti itu. Jadi saya sepakat, hanya nanti gasretnya kita bareng-bareng. Kami uji coba kemarin kan harus vaksin 1, vaksin 2, kemudian surat pernyataan orang tua. Itu baru lalu dapat QRIS untuk masuk. Demikian nanti sama sih untuk yang rencana itu, tetapi memang saya juga berpikir tentang kawasan, Mas. Yang saya itu PR kita. beberapa kali ngobrol dengan warga sekitar kampus itu memang, aduh Pak, kapan masuk lagi Pak? Karena mereka sangat roda ekonomi salah satunya di kawasan kampus kan, karena mahasiswa ada dari berbagai tempat, mulai dari kos, fotokopir, warung, laundry. Memang PR bareng-bareng, Mas Rektor. Kita menatap masa depan, masyarakatnya sehat, tapi ekonominya tetap bisa mulai. Itu harapan kita semua ya, Tribuners. Nggak terasa kita ngobrol tadi asik sekali ya dengan dua tamu saya ini, dua orang dokter dari disiplin ilmu yang berbeda, Mas Hendy sama Pak Ferdi. Sebelum kita tutup nih Pak Ferdi, ada closing statement mungkin Pak Ferdi buat Tribuners semua yang nonton tahun 2022 kita harus seperti apa? Saya pikir mau bahas bola dulu ya. Nanti kita di kesempatan lain. Iya, saya berpikir bahwa kita pernah punya pengalaman baik. Dulu ketika awal pandemi kan kita cemas, kalut, takut dan sebagainya, lalu bisa terlewati. Tetapi itu siklus manusia, Mas. Kalau sudah melakukan sesuatu hampir 2 tahun, itu zona nyamannya kuat. Maka kita harus siap untuk keluar dari zona nyaman, tetapi bahwa tetap harus disiplin dan sebagainya tetap. Nah, keluar dari zona nyaman itu menurut saya kata kunci untuk menghidupkan kembali termasuk ruang-ruang atau peluang-peluang di ekonomi, di pendidikan dan sebagainya. Kalau tidak, menurut saya ada harga yang harus dibayar dan terlalu mahal. Dan saya percaya Mas Hendy pasti akan bisa mengelola ini dengan sangat baik. Bismillah, bareng-bareng Mas Rektor. Itu saja. Itu ya Tribuners. Jadi pesannya Pak Ferdi, kalau sekarang kalian merasa nyaman, segera keluar gitu ya. Batasnya 2 tahun ya ternyata ya, sudah terlalu nempel kalau 2 tahun. Jadi jangan takut keluar dari zona nyaman, tantangan di depan akan sangat menarik untuk ditaklukkan. Mas Hendy, ada closing statement buat teman-teman yang menyaksikan? Hampir sama ya sama Mas Rektor, tapi gini, Allah itu memberikan cobaan buat umatnya karena Allah yakin umat itu akan mampu mengatasi cobaan tersebut. Nah, mari kemudian kita belajar dari sebuah pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Begitu luar biasanya COVID di awal-awal, tapi hari ini dengan kekompakan, dengan prokes, dengan percepatan vaksin, kita bisa melewati masa itu. Maka ayo tetap semangat, bareng-bareng kita menjaga prokes dalam setiap kegiatan apapun. Bismillah, Indonesia semakin maju, Jatengnya gayeng, Semarangnya semakin hebat. Ya, kuncinya itu ya Tribuners, Semarang semakin hebat di tahun 2022 atau tahun-tahun ke depan. Kita harus yakin karena kita sudah membuktikan di tengah pandemi Semarang punya banyak prestasi yang membanggakan. Tribuners, demikian tadi ngobrol kita di Tribun Topik bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Kita bertemu lagi di Tribun Topik berikutnya dengan narasumber yang menarik dan topik-topik yang menarik. Terima kasih Pak Ferdi, Mas Hendy. Mas Erwin. Jangan kapok lagi, Mas Rektor, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan topik lainnya yang lebih keren. Baik Tribuners, sampai ketemu lagi. Salam Tribun.